Langit di desaku rendah. Ia seperti ingin mendengarkan doa-doa kecil yang naik dari atap-atap rumah sederhana. Aku dilahirkan di sebuah desa kecil di pinggiran Bali, jauh dari keramaian wisatawan atau hiruk-pikuk kota. Di sana, pagi dimulai dengan suara ayam berkokok dan angin sepoi-sepoi yang datang dari arah sawah. Aku tumbuh dalam keluarga besar 9 anak, 5 laki-laki dan 4 perempuan. Aku adalah yang keenam, anak tengah. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Ayahku bekerja sebagai tukang batu. Ibuku menjual nasi campur di warung kecil di depan rumah. Kami tidak punya uang banyak, tapi kami selalu punya waktu bersama. Setiap pagi, ibuku bangun sebelum matahari terbit. Ia masak nasi, tumis sayuran, rebus telur, dan susun lauk di atas meja kayu usang. Warung itu hanya dibuka sampai siang, tapi sudah cukup untuk memberi makan keluarga kami. Aku sering duduk di kursi plastik rusak, memperhatikan ibuku yang sibuk melayani pelanggan. Ia tidak pernah marah meski ada yang protes soal rasa. Ia tersenyum, bahkan saat tangannya melepuh karena panci panas. "Ayo, bantu ibu," katanya sambil menyerahkan sapu kecil padaku. Aku mengambilnya tanpa protes. Aku masih kecil, tapi aku ingin belajar apa arti mencari nafkah. Ayahku pulang setiap sore, dengan tubuh berkeringat dan punggung bungkuk. Ia membawa sekantong roti bekas dari toko dekat proyek. "Untuk besok," katanya sambil tersenyum. Aku senang kalau ia pulang. Ia selalu membawa cerita tentang pura yang sedang dibangun, tentang orang asing yang bertanya padanya, tentang bagaimana ia bisa membuat tembok kokoh hanya dengan tangan dan kapak tua. Kalau kamu rajin sekolah, kamu bisa lihat dunia yang lebih besar. Aku tidak tahu maksudnya waktu itu, tapi aku percaya padanya. Rumah kami kecil tapi penuh. Ada Luna, Yani, Ferry, Stevie, Norman, lalu aku, Cherry. Setelah itu baru lahir Anang, Jerry, dan Uni. Jerry meninggal saat berusia 4 tahun. Aku ingat semua orang sedih. Aku juga sedih meskipun aku tidak benar-benar mengerti arti kematian saat itu. Kami tidur berdelapan dalam satu ruangan, beralaskan tikar lusuh, dengan bantal yang isinya sudah tidak empuk lagi. Kadang, Norman dan aku berebut tempat, tapi ia selalu membiarkanku tidur lebih nyaman. Ayah di pinggir saya, baca na tiuchwol, kadi masa amin. Kami tidak punya televisi layar lebar, tapi kami punya radio tua yang sering diputar saat malam tiba. Suara penyanyi lawas mengalun, sementara ayah mengasah alat-alatnya, ibu menyiapkan makanan untuk esok, dan kami anak-anak saling bercerita sebelum tertidur. Aku suka cara ayah bercerita, tentang naga di gunung, tentang ikan raksasa di laut, tentang harapan yang bisa terbang tinggi meskipun kaki tetap di tanah. Aku cuma mau anak-anakku bisa sekolah tinggi, tidak seperti aku. Aku menatapnya, matanya redup tapi hangat. Setiap minggu, ayah membawaku ke pasar, bukan untuk belanja, tapi agar aku mengenal dunia. Ia tunjukkan caranya menawar harga, cara melihat ekspresi orang, cara memilih fashion. Kalau kamu pintar, kamu bisa pergi jauh. Jangan takut pergi, asal kamu tahu kapan harus pulang. Aku mengangguk. Aku tidak tahu waktu itu bahwa kata-kata itu akan menjadi janji yang sulit kutepati. Aku lulus SMP dan masuk SMA. Norman juga masuk SMA bersamaku. Banyak orang mengira kami pacaran. Mereka tertawa ketika tahu kami saudara. "Kalian mirip banget. Sampai-sampai kalian masuk SMA bareng." Aku tersenyum. Norman cuma geleng-geleng kepala. Di kelas, kami tidak satu kelompok, tapi kami selalu pulang bersama. Aku membawa buku pelajaran, ia membawa baju ganti. Kami berjalan pelan, bicara tentang pelajaran, tentang cita-cita, tentang kami yang tetap tinggal di desa atau pergi jauh. Aku ingin kuliah, aku ingin kerja degree. Kamu tertawa. Hai gestits, selesai. Beberapa bulan setelah aku masuk SMA, ayah mulai sakit. Batuk yang tak kunjung sembuh, demam yang datang dan pergi. Tapi ia tetap pergi bekerja. Nanti juga sembuh. Tapi tidak sembuh. Kami membawanya ke puskesmas. Dokter bilang ia butuh tes lanjutan. Tes yang mahal, dan obat yang lebih mahal lagi.
Ibu mulai jarang tersenyum. Kakak-kakak mencoba mencari pinjaman sana-sini. Tapi uang tidak cukup. Besok pasti lebih baik. Meski sakit, ayah masih punya tenaga untuk menyisir rambutku dengan jari-jarinya. Ia tidak pernah berhenti bercerita. Meski suaranya mulai parau, ia tetap berbisik. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa ia akan sembuh. Aku percaya bahwa ia akan tetap ada untukku. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ayah meninggal 6 bulan kemudian. Aku masih duduk di kelas 10. Masih hijau, masih percaya bahwa cinta dan pengorbanan bisa mengalahkan segalanya. Tapi saat itu, aku mulai merasakan dinginnya dunia. Aku melihat ibu menangis diam-diam. Aku melihat kakak-kakak mulai sibuk dengan hidup mereka sendiri. Aku melihat Norman mulai kesulitan membayar biaya sekolah. Kenapa orang baik selalu duluan pergi? Kenapa ayah tidak sempat melihat kami besar? Kenapa hidup terasa begitu berat setelah ia pergi? Dan aku hanya bisa duduk di pojok rumah, memandang langit yang sama, dan berpikir. Beberapa bulan setelah ayah meninggal, Stevie memberi kabar ia akan merantau ke Hong Kong. Ia sudah dewasa. Ia bilang, aku harus kerja keras biar kalian bisa punya kesempatan hidup yang lebih baik. Aku tidak menangis waktu itu. Aku hanya tersenyum dan berkata, semoga kamu berhasil. Tapi malam itu aku menangis sendirian. Bukan karena ia pergi, tapi karena rasanya, aku mulai sendirian. Norman dan aku tetap di desa, tetap sekolah, tetap berjalan pulang bersama. Ia sering membawakan tas milikku. Kadang, ia membelikanku es teh manis dari uang tabungan. Kamu harus kuat, kita harus selesaikan sekolah. Aku mengangguk, tapi kadang aku bertanya, kenapa kami harus menghadapi ini secepat ini? Waktu itu, aku belum tahu arti pengkhianatan. Aku belum tahu rasanya dicuekin saudara. Aku belum tahu bagaimana rasanya dikhianati teman dan ditelantarkan kekasih. Aku hanya tahu satu hal, aku harus terus maju. Untuk ayah, ibu, dan untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku punya bakat istimewa. Tapi aku punya mimpi kecil keluar dari desa. Melihat langit yang lebih luas. Punya hidup yang lebih baik. Dan meskipun sayapku masih kecil, aku yakin. Suatu hari nanti, aku akan terbang. Bahkan jika aku harus terbang sendirian.